Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di ibadah online hari ini. Gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat ya? Teman-teman, mari kita berdiri untuk menyanyikan Mars Teruna. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri dan menyanyi dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratnya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita ini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita ini dan selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di mana kami boleh dapat hadir dan juga dapat beribadah pada hari ini. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan boleh dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membacakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami mau mendengarkan dan membaca tentang firman-Mu. Berkati kami satu persatu agar kami dapat mengerti seturut maksud-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis.
supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan kita. Teman-teman tahu kalau Korintus itu adalah kota yang dikenal sebagai tempat perdagangan, kebudayaan. Tapi di jemaat Korintus, di dalam perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus ini adalah di mana mereka merasa mereka bangga karena terhormat dengan status, atau bisa dibilang menyombongkan diri mereka. Dari ayat yang sudah kita baca ini, ayat 6 sampai 13 ini adalah sebuah bentuk panggilan Paulus. Nah, di sini juga mengatakan bahwa di ayat ini juga mengatakan bahwa kalau para rasul diizinkan Tuhan untuk menderita, makanya mereka dianggap sama jemaat Korintus ini kayak orang yang bodoh, terus lemah, dan kayak gak terhormat. Karena itu Tuhan tahu kalau jemaat Korintus ini tuh gak mengikuti perintah Tuhan. Makanya Tuhan menyuruh Paulus untuk mengingatkan menyuruh Paulus untuk memperingatkan mereka, si jemaat Korintus ini, dengan cara Paulus menegur. Nah, dalam Paulus, kalau bisa dibilang tuh dari ayat ini Paulus mengarahkan ke jemaat Korintus itu tuh kayak kasih tahu gimana sih sikap yang baik yang seharusnya ada di dalam setiap jemaat. Terus juga kayak memberi pengertian ke jemaat Korintus ini kalau apa yang mereka punya itu karena anugerahnya Tuhan. Jadi seharusnya mereka ya nggak perlu menyombongkan diri mereka. Nah, dalam hal menegur ini makanya supaya jemaat Korintus itu
kejadian ini tidak terulang kembali. Terus juga pastikan teman-teman teruna, bahkan kita semua ada mempunyai sifat baik, positif yang harus kita pergunakan dengan baik. Misalnya itu kayak jangan menyombongkan diri. Jadi kita nggak boleh menyombongkan diri kita. Misalnya dalam bergaya hidup, ya kita ya biasa aja gitu, ya sederhana, nggak usah dibuat-buat. Terus juga dalam kita juga jangan melihat orang dari penampilan aja. Misalnya kalau dia misalnya mewah gitu atau branded, terus kita juga ya temenan sama yang mewah branded juga, tapi kalau yang enggak ya udah dibiarin aja gitu. Nah itu kita nggak boleh kayak gitu, itu tandanya kita memilih-milih teman. Nah jadi teman-teman, untuk itu mari kita menggunakan hidup kita, kita menggunakan sifat baik kita untuk tidak dipergunakan dalam kesombongan. Nah, tapi sebelum mengakhirinya, teman-teman mendapatkan tugas. Nah, tugasnya itu adalah teman-teman menceritakan tentang kebaikan diri teman-teman. Itu teman-teman tulis di kertas atau teman-teman membuat video. Setelah itu teman-teman boleh teman-teman bisa tag di IG maupun di WhatsApp atau line grup Teruna Cinere. Terus juga untuk pengumpulannya itu ditunggu sampai tanggal 13 Mei 2020. Jadi itu aja. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kami semua, di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami boleh merenungkan bersama-sama. Biarlah Tuhan dalam renungan yang telah kami bahas ini, kami pergunakan hidup kami dengan tidak menyombongkan diri. Kami pergunakan itu demi nama kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat kembali bersekutu beribadah di rumah kami masing-masing, walau terpisah jarak dan waktu. Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa untuk ibadah IHMPT pada hari ini, agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati para petugas serta kakak layan yang melayani dan menyiapkan ibadah ini. Berkati juga ibadah minggu depan, Bapa, agar dapat berjalan lancar dan dapat dipersiapkan dengan matang. Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan Teruna serta kakak layan, Bapa, agar senantiasa Kau jaga kesehatan kami. Berkati juga mereka yang sedang sakit, agar cepat sembuh. Berkati juga obat-obatan yang mereka konsumsi. Berkati juga studi kami agar berjalan dengan lancar. Tugas-tugas serta kelas online yang kami hadapi, agar kami tetap semangat menghadapinya ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, sertai dan senantiasa jaga mereka ya Bapa. Berikan mereka kesehatan pula. Kami juga ingin berdoa untuk GPIB Cinere. Tuhan, berkati setiap persekutuan kami dan berkati juga proses pembangunan gedung gereja kami ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang bekerja mengurus proses perizinannya ya Tuhan.
Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah, berikan mereka kebijaksanaan agar dapat menjadi pemimpin yang baik ya Tuhan. Berkati juga kami rakyat Indonesia, di tengah keadaan seperti ini, senantiasa Kau jaga kami ya Bapa. Hindari kami dari berbagai macam penyakit ya Tuhan. Tuhan, segera pulihkanlah keadaan ini, di mana seluruh dunia sedang gencar dengan penyebaran virus COVID-19 yang begitu cepat ya Tuhan. Biarkanlah keadaan ini cepat mereda, agar aktivitas kami dapat berjalan dengan normal. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sebelum kami menutup ibadah, mari kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Sinar bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam kondisi yang terjadi saat ini, yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi melainkan di dunia, yaitu terjadinya wabah COVID-19 ini. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa penyertaan dengan kesehatan, dengan segala yang kami punya, itu semua karena anugerah daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, apa yang boleh kami dapatkan hari ini dalam firman-Mu, bentuklah kami memiliki kerendahan hati dan hati mau melayani. Namun semuanya Bapa boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bentuklah hidup kami hanya seturut kehendak-Mu saja Bapa. Pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai teman-teman, nah aku
aku mau share beberapa sifat baik aku. Aku itu orangnya gampang bergaul, easy going, gak baperan, suka sama kegiatan-kegiatan sosial. Apalagi ya, kalau teman-teman sendiri, apa sifat baik teman-teman? Share ya. Selamat pagi teman-teman, aku Kak Like. Menurut aku, sifat baik aku adalah 1. Penyayang dan tidak pendendam. Karena Allah telah berkata bahwa pembalasan bukanlah hakmu, melainkan hak mutlakku. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu dan serahkanlah semuanya kepadaku dan aku akan menyelesaikannya menurut dengan kehendakku. Gitu. Selamat hari Minggu teman-teman.